kabbarna, maka kami pun membaca takbir. Dalam hadis yang lain dikatakan, maka Nabi membaca zikir la ilaha illallah tawilan, dalam waktu yang lama. Maka para sahabat membaca zikir yang lama. Apa artinya? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Setelah itu Pak, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, dalam waktu yang lama. Setelah selesai, maka sahabat bertanya kepada Nabi, malaka ya Rasulullah, apa yang kau kerjakan wahai Rasulullah? Yusabbihna wa kabarna, engkau baca tasbih, engkau baca takbir di atas kuburannya Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu an. Laqad tadayadu hadir amrun salihun hatta yufaridallahu anhu. Sesungguhnya hamba Allah yang soleh ini kuburannya disempitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga aku baca tasbih, sehingga aku baca takbir, hatta yufaridallahu anhu, sehingga kuburannya dibesarkan, diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya dua golongan manusia ketika masuk kubur tidak dihimpit oleh Allah. Pertama Nabi, kedua Rasul. Jadi orang-orang yang tidak terkena himpitan kubur hanya dua golongan manusia. Pertama Nabi, yang kedua Rasul. Sekarang tanya, siapa diri kita? Apakah kita Nabi? Apakah kita Rasul? Sahabat Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu an, dari semenjak dia mulai memeluk agama Islam, selama hidupnya mulai dia memeluk Islam, tidak pernah tertinggal sholat tahajud, tidak pernah tertinggal sholat taubat setiap malam, tidak pernah tertinggal sholat duha setiap hari, tidak pernah tertinggal sholat berjamaah, tidak pernah tertinggal 3 hari sekali khotam Al-Quran. Paling sedikit sholat hajatnya 200 rakaat setiap malam. Paling sedikit baca zikirnya setiap malam 200.000 kali. Kuburannya masih dihimpit oleh Allah Subhanahu wa taala. Hei umat akhir zaman, sudah seperti mana ibadah sholat berjamaah kalian? Apa tahajud kalian? Apakah hari-hari kalian bersedekah? Apakah hari-hari kalian membaca Al-Quran? Sehingga sahabat Nabi saja yang sudah mendapatkan keridhaan Allah, kuburannya masih dihimpit oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih perlu doa daripada Nabi. Bahkan Imam Taus dalam hadis mengatakan, dalam kitab Mafahim, Mafahim yazibu antufaha, Sayyid Abu Ya'al al-Maliki mengatakan, dalam hadis Imam Taus mengatakan, innal mauta yuktanuna fil qabri sab'una yauman ila arba'una yauman. Innal mauta, sesungguhnya orang yang sudah meninggal dunia, yuktanuna fil qabri, mereka dimasukkan ke dalam kubur, dipitnah. Berapa? Sab'una yauman, 7 hari 7 malam, ila arba'una yauman, sampai 40 hari 40 malam. Kila manhum, siapa mereka yang terkena fitnah habis-habisan selama 7 hari 7 malam? Mereka lah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan selesai pertanyaan munkar nakir, selesai selama 7 hari 7 malam mereka terus diuji dengan kesulitan, kebingungan dalam kubur. Ini orang beriman. Siapa yang 40 hari 40 malam? Hum al-munafiquna wal munafiqat. Mereka adalah orang-orang munafik laki-laki dan munafik perempuan. Apa tanda orang munafik? Berkata bohong, dipercaya khianat, apabila janji ingkar. Dan yang terlebih ciri mutlak orang munafik, gak ada kekuatan sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah. Sekarang tanya, amal apa yang sudah kita persiapkan untuk meninggal dunia? Hadirin yang mulia, Imam Ahmad At-Tirmizi, seorang ulama lahir di daerah Tirmiz 245 Hijriah, hafal 30 juz Al-Quran, santrinya 60.000 orang, bersorban besar. Bahkan ketika itu usianya 76 tahun masih kuat melaksanakan sholat sunat 300 rakaat. Emang siapa diri kita? Apa pangkat dan jabatan kalian? Seberapa hebat ilmu kalian? Sahabat saja yang bergandeng tangan dengan Nabi dihimpit oleh kuburnya Allah Subhanahu wa taala. Bisakah kita ini hadirin yang mulia tertidur dengan tenang ketika kita mendengar ini?
Demi Allah, kalau kita masih bisa tertidur dengan tenang, makan dengan nikmat, hidup hura-hura, hadirin yang mulia, maka nggak tahu sampai mana level keimanan kita. Hadirin jamaah sekalian, maka oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu mulianya para sahabat masih memerlukan bantuan doa Nabi alaihi salatu wasallam. Teman siapa kita? Mata yang punya Allah, telinga yang punya Allah, kaki yang punya Allah, hati yang punya Allah, nyawa kita siapa yang punya? Nggak ada apa-apa. Sombongnya minta ampun, hadirin yang mulia. Itu kamu punya kepintaran, otak kamu siapa yang punya? Ilmu yang kamu punya siapa yang punya? Allah. Tinggal dalam buminya Allah, yang diinjak buminya Allah yang punya. Allah. Air minum yang kita minum hari-hari Allah yang bikin. Allah. Baju yang kita pakai hari-hari, baju ini dari benang, benang ini dari kain kapas, dari kapas, kapas ini dari tumbuhan kapas, tumbuhan kapas siapa yang punya? Allah. Maka jangan kau sombong di hadapan Allah. Allah. An Malik bin Atahiyah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Malik bin Atahiyah radhiyallahu anhu, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, berbicara, berkata, innal arda nastaghfiru lil musalliya bis sarawila. Sesungguhnya Allah memohonkan ampunan, sesungguhnya bumi, innal arda, sesungguhnya bumi, nastaghfiru, memohonkan ampunan, memintakan taubat, lil musalliya, untuk orang yang sholat, bis sarawila, dengan mengenakan celana cingkrang ataupun sontok. Adakah di sini yang kuat baca istighfar 13.000 setiap malam? Adakah yang kuat di sini membaca zikir 200.000 setiap malam? Cukup amalkan sunnah Nabi, pakai celana cingkrang. Ini celana memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terserah orang bilang teroris, terserah orang bilang apa, saya pakai celana cingkrang melaksanakan hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Dalam kitab Safinatun Najah bab menutup aurat. Fal aula lil musalliya, dan seutama-utamanya orang yang salat bil qamisah, menggunakan gamis ataupun seperti ini, bis sarawila, dengan celana sontok, wal harira, dan menggunakan sarung. Jadi seutama-utama salat menghidupkan sunnah, salat sunat taubat setiap malam enggak kuat, baca istighfar 13.000 enggak kuat, disuruh sedekah setiap hari masih medit-medit. Ada yang mulia. Kredit motor bisa, harganya mahal. Kredit motor bisa, harganya mahal. Kredit mobil Fortuner bisa. Sedekah, luangkan waktu habis salat subuh. Ma yusbihu 'alal ibadi yanzilu balakani. Allahumma ati munfiqan salaba, Allahumma tu'ti munfiqan khalafa. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam kitab Miskah, terangkan dalam kitab adalah sedekah, ma yusbihu 'alal ibadi, dan tidaklah waktu yang terlewat di antara waktu subuh dan asar, yang silani malakani, Allah turunkan dua malaikat daripada langit. Malaikat yang pertama berkata, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah ganti, kayakan, berkahkan orang yang punya harta disedekahkan pada hari ini. Allahumma a'ti munfiqan talafa, ya Allah bangkrutkan, kerekkan, miskinkan orang yang punya harta selesai sholat subuh gak disedekahkan untuk agamanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang mulia, sedekah masih pedit-pedit, hadirin yang mulia, masih melit-melit, masih hitung-hitung kira-kira bangkrut gak nih kalau sedekah ya. Kalah hadirin yang mulia, kalah sama penjudi hadirin yang mulia. Penjudi beli kesenangan hawa nafsu, sedekah gak pernah mikir-mikir kira-kira kalau saya judi bangkrut gak ya, padahal mau beli neraka. Ini lucu, ada orang mau beli surga, pikir-pikir kira-kira kalau saya sedekah 200 juta rugi gak ya beli surga? Masya Allah, ini otaknya kira-kira koslet atau bagaimana? Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan memakai celana sontok amalkan sunnah Nabi, memakai gamis amalkan sunnah Nabi, memakai sarung amalkan sunnah Nabi. Berarti dalam tanpa baca istighfar, tanpa sholat hajat, dosa-dosanya yang telah lalu Allah ampunkan. Untung apa tidak? Untung apa tidak? Untung. Niat semua insya Allah. Niat amalkan sunnah. Karena di balik sunnah ada kejayaan, masya Allah. Apa yang Nabi kenakan fashionable. Hari ini orang berpakaian pengennya fashionable banget. Siapa ahli fashion di muka bumi? Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam. Pernahkah Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam tidak memakai gamis? Nabi ini ada yang mencontohkan pakaian. Siapa? Jibril.
Jibril diajarin sama siapa? Sama Allah. Kalau kita ini berseragam, siapa yang nganjurin? Begitu kita pakai baju, Allahumma anta, ketika kita pakai baju, baca doa pakai baju, maka baju tersebut mohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita lepas baju, baca doa la ilaha illa huwa, maka tidak ada satupun perkara yang membahayakan dia dan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini indahnya mengamalkan sunnah. Pakai baju diampuni dosa, lepas baju diampuni dosa. Hadirin yang mulia, adakah aturan agama sedetil sehebat daripada Islam? Hadirin jemaskan makan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun baju kita, apapun merek kita, hadirin yang mulia, tetap amalkan sunnah. Apapun makanannya, minumannya tetap teh botol sosro. Ya kan? Motonya seperti itu. Apapun baju kalian, apapun jabatan kalian, apapun merek mobil kalian, obatnya kalau ingin senang, ingin tenang, ingin bahagia, amalkan agama. Amalkan agama ini mudah. Amalkan agama mudah. Senang, tenang, bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Asa, mau beli surga kau pikir-pikir untung rugi. Allah Akbar. Orang mau masuk neraka nggak pernah pikir-pikir untung dan rugi. Penjahat aja Pak, penjahat nih, penjahat. Kalau diajak ngerampok nggak mikirin anaknya. Kira-kira kalau saya ngerampok terus ditangkap sama polisi, anak dan istri saya makan apa ya? Ini berpikir nggak seperti itu? Enggak. Bapak siap bergerak perjuangkan agamanya Allah Subhanahu wa taala? Siap. Bagaimana kalau 4 bulan nanti Pak, kira-kira anak saya masuk surga, anak dan istri saya gimana di rumah ya? Hadirnya mas sekarang karena Allah Subhanahu, duduknya kita di dalam masjid ini Pak luar biasa, ajib. Ajib luar biasa. 3 kendaraan yang melintasi sirat. Yang pertama, orang yang menyeberangi sirat secepat kilat. Ini limited edition, tidak banyak Pak. Punya 70.000 saja. 70.000 saja. Limited edition. Dia injak masa, dia sudah di surga. Rombongan kedua, orang Pak, yang menyembelih hewan kurban. Nanti hewan kurbannya akan jadi Lamborghini akhirat. Dan yang ketiga masjid. Ngasal. Bentuknya sekarang masjid. Tapi nanti akan jadi Lamborghini minal muhni ayat. Suatu saat pada aku berangkat ke Jakarta, Pak tuh berangkat ke Jakarta. Sama Pak ikut Pak, gak diajak kira-kira perasaan Bapak. Sakit hati, kenapa? Alif kita makan hari makan malam sama-sama. Saya bayar pakai uang, saya ikut. Jangan. Saya nggak mau bawa kamu. Nanti orang berdiri dalam asar mau nyebar jembatan seratus sakit. Jadi dia masjid. Pak ikut Pak nyebang jembatan seratus mustaqim. Di bawahnya neraka api semua. Kata nggak boleh. Digigit. Kenapa nggak boleh betul? Kamu sin tengah. Tapi ketika ada berkumandang ya ke masjid, maka jangan lagi bon banyak. Saya kenal sama imamnya, iya emang. Jadi namun menyebut Bismillahirrahmanirrahim, betul tapi itu kaset. Seperti kia. Bismillahirrahmanirrahim, betul bacaannya. Tapi bentuknya laki-laki, tapi jalannya tapi cepat menyebar siratal mustaqim. Bak hidung batu nama nanti pasti berklaim batu sama dodol. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah ribuan datang aja teh. Berarti pasangan duduk beres. Jadi selesai keluar 4 bulan 40 hari baca Al-Qur'an tidak diperbaiki. Untung nanya. Malah salah. Iya. Jadi 40 hari bisa ya Ustaz? Insya Allah. Saya nanti.
Siap, amankan. Iya. Jadi ada target. Kenapa orang keluar baca Quran? Maksud masa itu nanti ketika duduk datang dari surga, bawa air dari telaga Kausar, itu kaki yang belah-belah diusap sama bidadarinya Allah Subhanahu wa taala. Yang lemes-lemes kakinya jadi segar lagi, mukanya yang lusuh-lusuh. Jadi itu tidak akan menyangka orang tadi jelma bodoh. Gandeng sama bidadari masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada yang di belakang, saya mau kaki saya dicuci sama bidadari. Waktunya halakoh Quran alasan susi. Kalau belum 4 belajar kaki, mundur dulu ke belakang. Kan harus makan. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Lam dan roh itu sifatnya tak